Anda menyaksikan Osaka Update bersama saya Andi Shalini dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Tantowi Yahya, juru bicara Pavilion Indonesia di World Osaka Expo 2025. Halo Pak Tantowi. Hai Sa. Akhirnya kita ketemu langsung Pak. Langsung on the di spot. Pavilion Indonesia. On location dan saya sudah menjelajahi Pavilion Indonesia. Dan seperti yang Bapak ceritakan sebelumnya di Jakarta, secara visual ini sangat memukau Pak dan bahkan serat akan makna. Mungkin boleh dielaborasikan kembali nih Pak, sebetulnya apa sih makna filosofi dari yang disampaikan melalui Pavilion Indonesia dan sebetulnya sosok kreatif di balik ini semua nih siapa sih Pak? Ya, pertama dan utama untuk menggambarkan Indonesia itu tidak mudah karena kita terlalu besar dan terlalu beragam, terlalu diverse dan semuanya indah. Jadi bagi saya bahwa kita bisa ditampilkan seperti ini itu adalah sesuatu yang istimewa ya. Dan mudah-mudahan itu bisa membuat semuanya itu nyaman ya bahwa inilah Indonesia ya. Jadi bentuknya pinisi yang menggambarkan bagian timur Indonesia, yang menggambarkan bahwa kita adalah bangsa maritim, sekaligus merepresentasikan 2/3 wilayah Indonesia itu adalah air. Jadi air itu adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Makanya kita itu satu-satunya negara di dunia yang menyebut negara kita itu tanah air. Iya. Tanah air menjadi suatu yang sangat penting bagi kita. Nah yang kedua, pavilion ini juga menggambarkan keanekaragaman hayati Indonesia, di mana kita dikenal sebagai bangsa nomor 2 dalam konteks biodiversity. Kemudian di dalam ruangan seluas kurang lebih 2.000 meter persegi ini juga masyarakat bisa menangkap tingginya budaya Indonesia, ya, baik yang terlihat seperti batik, ya, handicraft yang ada di sini, maupun yang tidak terlihat, yaitu cara hidup atau local wisdom yang kita tampilkan di sini. Jadi saya sangat bangga sebagai orang Indonesia bahwa pavilion ini bisa mendeskripsikan Indonesia yang besar dan beragam. Dan tema dari Pavilion Indonesia kan adalah Thriving in Harmony, Culture, Nature, dan juga Future. Bagaimana para pengunjung yang datang ini bisa betul-betul merasakan dari tema-tema yang diangkat ini untuk menunjukkan juga identitas bangsa Indonesia? Ya, jadi seluruh negara yang ikut di Expo ini harus menunjukkan kepada pengunjung, artinya menunjukkan kepada dunia mengenai komitmen, inisiatif, dan solusi mereka terkait tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk Indonesia. Nah, kita mengambil tema yang menurut saya sangat tepat, yaitu Nature, Culture, and Future. Bahwa nature itu adalah suatu kekayaan Indonesia yang begitu besar ya. Kita punya sumber daya alam yang melimpah, sebagian sudah terlihat, sebagian masih terbenam. Nah yang terbenam itu adalah suatu opportunity investasi bagi siapapun ya. Dan kita tunjukkan itu potensi Indonesia dari mulai perut bumi, di bawah dasar laut, di atas permukaan tanah, sampai ke udara. Indonesia tuh menawarkan begitu banyak opportunity. Nah yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya mengenai culture, kita mesti bangga bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dari dulunya dengan budaya. Sekali lagi budaya kita itu adalah budaya yang terlihat, yang bisa diraba, bisa disentuh, dan budaya yang bisa dirasakan. Ya, itulah hebatnya Indonesia yang menurut saya tidak banyak dimiliki oleh negara-negara lain. Ada beberapa negara, Sasha, yang hanya unggul di teknologi, tapi budayanya nggak ada. Ya, local wisdomnya tidak ada, tidak terlihat. Nah, Indonesia punya itu. Nah, bermodalkan itu tadi yang bisa dilihat oleh para pengunjung, kekayaan alam Indonesia, kekayaan budaya Indonesia, itulah yang menuntun kita untuk optimis memasuki masa depan. Jadi masa depan Indonesia itu berbeda dari Australia yang di samping kita, berbeda dari Thailand, berbeda dari Korea. Kita punya masa depan sendiri yang basisnya 2 itu ditambah dengan teknologi. Itulah
yang insya Allah bisa ditangkap oleh setiap pengunjung yang datang ke Pavilion Indonesia. Bahwa masa depan kita bisa tumbuh dengan harmoni tadi Pak, antara manusia dengan alam dan juga tadi berbagai teknologi yang kita saat ini kembangkan. Nah, kalau mungkin kita boleh spill ke para pengunjung, meskipun para pengunjung harus mampir ya Pak ke Pavilion Indonesia, tapi kita ketika mau masuk ke Pavilion Indonesia, kita akan disambut dengan ada 3 simbol Pak. Terkait dengan tema kita juga ada 3 maskot ya Pak. Ini mungkin boleh diceritakan nih Pak terkait 3 maskot ini. Ya, setiap negara itu, setiap pavilion itu punya maskot. Nah, maskot ini penting. Pertama, itulah yang akan diingat oleh pengunjung dalam waktu lama. Ya. Yang kedua, itu bisa dikomersialisasikan dalam bentuk merchandise, ya, dalam bentuk oleh-oleh, termasuk Indonesia. Nah, kita mengambil kearifan lokal, budaya kita menjadi maskot kita, yaitu kita membuat boneka. Yang boneka itu berasal dari batik teruntum, ya. Nah, batik teruntum itu kita buat sedikit ngepop sehingga dia bisa merangkul generasi muda, kelompok milenial, bahkan lebih muda daripada itu untuk tanda kutip mengenal Indonesia lebih dekat. Nah, teruntum itu kita jadikan menjadi 3 maskot yang kita sebut tumtum. Tumtum. Jadi ada 3 tumtum untuk mewakili nature, alam. Kita sebut itu tumala. Tumala. Kemudian untuk mewakili budaya tumbaya. Kemudian untuk masa depan adalah tumasa. Nah, ketiga maskot ini, nah ada di sini nih. Ya. Oke, dari baju yang Bapak pakai ini mencerminkan atau menunjukkan maskot Indonesia maskot ya Pak. Ada tadi Tumala, Tumbaya, dan juga Tumasa. Ada di sini nih, 1, 2, 3. Nah, maskot ini kemudian kita aplikasikan dalam berbagai barang seni yang kita jual sebagai merchandise. Ada dalam bentuk stiker, dalam bentuk baju, kain, kemudian notepad, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan maskot ini akan dikenang lama karena menurut saya itu keren ya. Ada unsur budayanya tapi juga ngepop. Ya. Jadi tetap relevan ya Pak? Harus relevan. Dan utamanya relevan dengan orang Jepang. Karena lebih dari 70% para pengunjung ini sebagaimana yang saya lihat adalah orang Jepang. Baik orang tua maupun anak-anak mudanya. Apa Pak relevansi antara para pengunjung Jepang dengan 3 maskot yang kita pilih ini Pak? Relevansinya adalah dalam bentuk presentasinya. Jadi tampilannya itu harus kekinian, harus muda, ya, sehingga dia bukan hanya bisa masuk atau penetrasi ke orang muda. Karena kalau kita dengar kata batik gitu ya, pasti itu kan segmennya itu kan menengah ke atas dan kelompok tua ya, kelompok yang matang lah, bukan tua gitu. Tapi dengan dibuat seperti ini gitu ya, maka dia juga bisa diapresiasi dan untuk berbagai generasi oleh anak-anak muda, sebagaimana yang kita lihat beberapa hari ini saya lihat mereka juga mengagumi itu dan membeli. Oke, nah setelah kita melihat 3 simbol Tumala, Tumbaya, Tumasa, kemudian kita akan masuk Pak untuk melihat berbagai keindahan alam Indonesia. Ada hutan hujan tropis, kemudian ada harimau dan berbagai satwa endemik lainnya. Ini storytelling apa sih Pak yang ingin disampaikan kepada pengunjung ataupun mungkin calon mitra internasional? Ya, dalam konteks alam bahwa kita dikaruniai dengan hutan lebat dan sebagian besar masih terjaga dengan baik sehingga bisa menjadi paru-paru dunia. Nah, ini sekaligus juga menangkis serangan-serangan negatif ke arah Indonesia, di mana sudah terjadi deforestasi besar-besaran. Dengan apa yang kita tampilkan di pavilion ini, mudah-mudahan impresi tersebut bisa kita kikis dengan baik, sehingga Indonesia itu masih tetap akan menjadi paru-paru dunia. Kita masih akan tetap berdampingan dengan Brazil dan Kongo sebagai 3 negara yang mempunyai hutan tropis atau rainforest yang lebat ya. Nah, di dalam hutan itu tentu juga ada fauna kan yang hidup dengan damai. Nah, Indonesia mempunyai kekhususan yaitu dengan adanya hewan-hewan khusus yang tidak ada di tempat lain, seperti macan ya, tiger, kemudian ada berbagai jenis burung, dan utamanya adalah orangutan yang hanya ada di Indonesia.
Jadi ada dua hal yang ingin kita raih. Pertama adalah dalam konteks investasi tentu saja, dan yang kedua adalah dalam konteks pariwisata. Kita harapkan bahwa sooner rather than later Indonesia itu bisa berkompetisi lah dengan Brazil, ya, dengan negara-negara yang sanggup menjual hutannya sebagai destinasi pariwisata, baik untuk didatangi maupun untuk lokasi pembuatan film dengan latar belakang hutan. Iya, apalagi kita tahu bahwa jumlah wisatawan Jepang yang datang ke Indonesia ini bisa dikatakan top 10 ya Pak ya. Bagaimana Anda melihat bahwa Pavilion Indonesia ini juga bisa meningkatkan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia? Ya, sampai sekarang ini Jepang masih menempati posisi nomor 7 ya. Dalam konteks jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Ya. Mudah-mudahan selama 6 bulan kita di sini dan begitu banyak orang Jepang yang hadir, mengapresiasi, belajar, ingin tahu, itu multiplier efeknya itu adalah mereka akan berkunjung ke Indonesia. Dan mudah-mudahan lah setelah 6 bulan ini jumlah orang Jepang yang akan berkunjung ke Indonesia itu melunjak. Targetnya berapa Pak? Ya. Ada targetnya nggak Pak? Ya menurut saya bisa jadi nomor 4 lah. Oke. Jadi setelah China, India, Australia, Jepang lah. Ya, pertama karena jaraknya Iya. dekat dari Indonesia. Yang kedua ya karena Expo ini. Iya. Dan kemudian selain terkait dengan alam Pak, ini budaya juga ditonjolkan. Salah satu zona yang cukup menjadi perhatian para pengunjung di sini Pak, dari beberapa para pengunjung yang kami wawancarai adalah pertunjukan wayang. Ini ternyata mereka sangat terpukau Pak dengan penampilan sinematik terkait dengan wayang dari Mas Gari Nugroho. Ini apa nih Pak pesan yang ingin disampaikan? Ya, pertama dan utama kita berterima kasih kepada Mas Didit Prabowo ya. Seorang yang sudah merelakan waktu, pemikiran, tenaga untuk menjadi kontributor kreatif. Jadi ide-ide kreatif yang kita nikmati di Pavilion Indonesia ini kebanyakan itu sebagian besar itu berasal dari beliau ya. Ide-ide segar dari Mas Didit ya? Mas Didit ya, termasuk ide untuk membuat wayang ya yang dijadikan movie yang bercerita mengenai filosofi hidup orang Bali yang sudah dijalankan oleh orang Bali selama ratusan tahun, yaitu Trihita Karana. Trihita Karana itu adalah 3 cara untuk menuju ke kebahagiaan ya. Jadi harmoni dengan alam, harmoni dengan manusia, dan harmoni dengan Tuhan, Sang Pencipta. Dan Trihita Karana itulah yang mengilhami hadirnya 17 tujuan pembangunan berkelanjutan itu. Dan kita harus bangga itu. Bahwa Trihita Karana telah mengilhami 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan itu secara artistik dikemas oleh Mas Gari Nugroho menjadi sebuah film berdurasi 10 menit ya. Dan dimanage dengan baik oleh produsernya Mbak Happy Salman. Ya. Dan sebelum kita masuk ke teater, saya juga sempat melihat berbagai wasra Nusantara dipajang dan dipamerkan kepada para pengunjung. Apa pesan yang ingin disampaikan, Pak? Pesannya sederhana, bahwa Indonesia itu very colorful. Ya. Jadi ruangan itu dibuat very colorful, itu untuk merepresentasikan keanekaan orang Indonesia. Ya, kita orang Indonesia kan tahu bahwa Indonesia itu dari Papua sampai dengan Aceh itu kan very colorful. Beragam. Beragam, berbeda, dan penuh dengan warna. Nah itu bisa ditangkap insya Allah ya oleh para pengunjung melalui pameran tenun ya yang ada di sana ya. Nah yang kedua juga untuk menunjukkan tingginya budaya kita dalam konteks weaving ya, dalam konteks tenun. Kita lihat tadi karya-karya yang ditampilkan oleh Mas Didit, hasil kurasi Mas Didit itu benar-benar bagus ya, cantik baik dari sisi desain maupun dari sisi pekerjaannya. Jadi bagi para pencinta tenun sudah pasti itu akan mendapatkan kesan ya, pasti ada keinginan, dan ketika dia masuk ke ruang terakhir ini ketemu dia perempat tenun itu ya, yang mau beli ya silakan. Dan terpukau dengan keindahan
pengrajin para usaha lokal ya Pak ya, UMKM lokal. Ya. Nah mungkin terakhir nih Pak Tontowi, ini kan Pavilion Indonesia akan diselenggarakan di World Expo Osaka 2025 selama 6 bulan ke depan. Tentunya juga ada beragam forum bisnis dan juga pertemuan mungkin yang diadakan di sini untuk bisa menciptakan ataupun mendorong perekonomian. Bagaimana Anda melihat ini Pak, dan juga harapannya seperti apa setelah kita mencapai 6 bulan ini? Ya, pertama dan utama jumlah pengunjung itu meningkat dibandingkan dengan pengunjung yang datang ke Pavilion Indonesia di Expo sebelumnya di Dubai. Di Dubai ya. Kita menargetkan ya paling tidak 2,8, atau kalau kita bisa mencapai 3,5 juta sesuai harapan, itu adalah satu lompatan yang sangat besar. Kedua, terjadi peningkatan investasi dari dunia ke Indonesia, khususnya dari Jepang. Sekali lagi tadi Jepang dari nomor 7, mudah-mudahan bisa jadi nomor 5, bahkan nomor 4. Jepang itu nomor 4 ya. Mungkin bisa meningkat ke nomor 2, nomor 3, nomor 2. Ya. Nah, kemudian terjadi peningkatan jumlah perdagangan antara dua negara. Dan yang keempat itu terjadi peningkatan jumlah wisatawan dari Jepang ke Indonesia dan juga negara-negara lain. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, terjadi perubahan persepsi masyarakat dunia terhadap Indonesia dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan. Oke, terima kasih Pak Tontowi, juru bicara Pavilion Indonesia di World Expo Osaka 2025. Jadi para pengunjung yang mungkin sedang berjalan-jalan di Jepang ataupun Osaka, jangan lupa mampir ke Pavilion Indonesia karena kita di sini bisa merasakan keindahan dan juga melihat bagaimana keunikan dan juga identitas bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Tontowi atas waktunya. Terima kasih, Sasa. Terima kasih. Abis ini saya pengen coba, ini adalah kopi khas Indonesia ya Pak ya, yang tentunya ini sangat enak dan juga tentunya diperkenalkan juga kepada warga ataupun para pengunjung yang datang ke Pavilion Indonesia. Saya udah 3 cangkir nih. Dari Oke, pagi. terima kasih Pak Tontowi. Kita akan menikmati lagi kopinya habis ini. Pemirsa, sekian wawancara kami bersama dengan Bapak Tontowi Yahya. Saya Andi Syalini, CNBC Indonesia, Beyond Business. Thank you Pak Tontowi. Terima kasih, Sasa.